Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi madadawami ala jaziri fadli wa nin'ami wa amdulu salati wa taslim ala nabil mustafal karim Muhammadin wassabi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik berupa kenikmatan iman, Islam, serta kesehatan, dan juga kenikmatan kesempatan. Sehingga pada bulan yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Dengan bangga tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Saiful Rahmat selaku guru PAI di SMA Negeri 3 Boyolali ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Boyolali, Bapak Najamuddin, untuk kita bersama-sama tolabul ilmi, mencari ilmu, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Tentunya kita tentunya adalah ingin selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jannahnya, dan ikhtiar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk selalu mencari ilmu. Tentunya sholawat beserta salam kita tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh berkah. Nah, pada kesempatan hari ini tadi sudah saya perkenalkan dengan Bapak Najamuddin. Selamat sore Pak Najam. Selamat sore Pak Saiful. Kabarnya bagaimana Pak Najam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya kita baik semuanya. Dan pada kesempatan hari ini Pak Najam, nanti kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kita memperbarui iman dan amal kita di bulan yang penuh berkah ini. Jadi tidak sia-sia, biar kita Ramadan ini tidak hanya puasa, tapi kita ada kewajiban untuk mencari ilmu. Jadi seperti apa ya dari trik dan tip Pak Najam, bagaimana kita sebagai Muslim untuk bisa menambah iman dan amal kita di bulan ini. Seperti itu Pak Najam. Terima kasih Pak Saiful tentang pentingnya memperbaharui atau mengupgrade iman dan amal kita. Maka yang pertama kita perlu memahami dulu tentang iman. Iman itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Kita tidak boleh ragu, yaitu iman. Agar iman kita kuat dan mantap, maka kita perlu melakukan dua hal. Yang pertama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana billahi wa bil yaumil akhir. Kita harus yakin dengan sepenuh hati, tanpa ragu-ragu pada semua ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakul yakin ini poin yang paling utama. Yang kedua, kita harus melaksanakan ketentuan Allah itu dengan sungguh-sungguh. Harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Kalau itu perintah Allah, maka kita wajib melaksanakan. Kalau itu larangan, maka kita harus menjauhi atau harus kita tinggalkan. Kenapa harus seperti itu? Karena iman itu menjadi parameter yang pertama dan menjadi dorongan pada diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita kurang, maka kita tidak akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan pengertian terbaliknya, kalau ada di antara kita atau seorang muslim jauh dari Allah, berarti menunjukkan bahwa kondisi imannya sedang lemah atau sedang menurun. Kenapa?
karena iman kita itu bisa naik, bisa turun. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. al-imanu yazidu wa yanqus. Artinya bahwa iman kita pada kondisi tertentu itu bisa mengalami penurunan. Tetapi pada kondisi atau keadaan tertentu pula, iman itu bisa naik. Untuk itu, kita diharapkan memiliki keimanan yang standar. Bagaimana agar iman kita itu standar? Maka kita harus melaksanakan perintah Allah itu dengan baik, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Seperti kita melaksanakan atau melakukan amal-amal yang baik, diantaranya yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan juga berbuat baik kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Orang yang beriman, intinya kalau kita itu beriman, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini istimewanya kita kalau memiliki keimanan yang kuat, memiliki amal yang baik, maka Allah akan memasukkan kita itu pada golongan orang-orang yang masuk dalam kelompok para nabi, para suhada, pada orang-orang yang lurus. Demikian Pak Saiful ya, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat keimanan dan amal kita. Baik sekali Pak Najam. Jadi tadi dikatakan bahwa iman itu kan yazidu wa yanqusu. Jadi iman kan bisa bertambah, bisa berkurang. Mengambil istilah apa yang disabdakan Rasulullah bahwa iman itu kan kadang memang bertambah, bisa berkurang. Yeah. Dilanjutnya kan ziyadatul iman bi ziyadati ta'ah. Bertambahnya iman itu karena bertambahnya taat. Mafhum mukhalafahnya dilanjutannya adalah naqsul iman itu bi naqsi ta'ah. Berkurangnya iman karena berkurangnya ketaatan. Jadi dalam pengertian secara bahasa iman kan percaya. Terus dalam istilah itu kan iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Untuk itu mungkin bisa menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Kriteria untuk orang yang beriman itu seperti apa nih Pak? Terima kasih banyak Pak Saiful, penjaringan luar biasa sekali dan itu apa yang menjadi saya sangat tepat sekali. Jadi kita itu memang ada yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa seperti apa sih ciri atau kriteria atau yang dikatakan bahwa itu termasuk golongan orang yang masuk dalam kelompok orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Kahfi ayat 107 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Penjelasan dari ayat ini sangat panjang, tapi kita mendapatkan inti dari ayat ini bahwa keimanan seseorang, tingkat keimanan seseorang, kalau imannya baik, maka dengan keimanan itu akan mampu memotivasi, mendorong orang tersebut untuk melakukan semua aktivitasnya, kegiatan sehari-harinya 24 jam itu dalam keadaan yang positif. Jadi selama 24 jam sejak tidur sampai bangun tidur, semua aktivitasnya itu yang dilakukan adalah hal-hal yang positif. Nah, itu menunjukkan atau menjadi indikator bahwa keimanan seperti yang diharapkan di Al-Kahfi ayat 107 ini adalah orang yang melaksanakan semua aktivitasnya itu, semua kegiatan itu adalah hal-hal yang positif. Nah, kalau semuanya itu positif, berarti hasilnya nanti pasti akan memiliki nilai yang value yang
sangat baik. Dan kalau sudah seperti ini, maka semua aktivitasnya itu dihitung sebagai nilai amal ibadah. Sebagai contoh, karena saat ini kita kan sedang menunaikan ibadah saum Ramadan, Pak Saiful ya. Betul, ya. Ini sangat tepat sekali apa yang menjadi pertanyaan yang Panjenengan sampaikan tadi. Iman dan amal. Nah, di salah satu hadis itu dijelaskan bahwa di situ ada sesuatu yang menguatkan kita. Man shoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, berarti di sini harus ada keteguhan. Keyakinan kita itu harus kuat. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan yang kuat, yang teguh, dan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan menunaikan ibadah puasa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Di hadis ini dijelaskan bahwa ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya selama bulan Ramadan itu, tidak hanya selama 1 tahun yang berjalan itu. Tapi dari penjelasan hadis ini mengatakan bahwa ampunan diberikan itu sejak kita akil balik sampai pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Berarti seperti pada sore hari ini, kalau kita melaksanakan man shoma Ramadan tadi, maka sejak akil balik sampai saat ini, semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala kita. Seperti kegiatan ceramah kita ini mendapatkan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tadi terkait dengan cirinya tadi, berarti berhubungan dengan amal perbuatan kita. Nah, ini mohon izin kita lanjut mungkin gitu Pak Saiful ya. Ya, sehingga antara iman dan amal ini memang harus seiring sejalan. Ini boleh dikatakan satu paket. Satu paketnya maksud saya seperti ini. Amal adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang percaya dan beramal soleh itu senantiasa selalu saling mengingatkan, selalu saling menasihati dan menegakkan kebenaran, serta saling menasihati untuk kesabaran. Iman sering disandingkan dengan amal soleh. Iman itu adalah amalan dalam hati sanubari kita. Amalan hati ini butuh pembuktian lewat ekspresi dari atau implementasi dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi harus diekspresikan oleh seluruh anggota tubuh kita lewat tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kalau ini bisa kita lakukan, maka inilah yang kita kenal dengan istilah amal. Kalau amal kita ini bisa didukung, bisa disupport dengan hati yang baik, maka akan memunculkan cahaya keimanan yang dipancarkan dari dalam hati sanubari kita. Dan ini harus dilakukan dengan cara yang ikhlas, dengan tulus ikhlas. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka pasti mengarah pada hal yang baik melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita kenal dengan istilah soleh. Sehingga 3 istilah tadi, iman, amal, dan soleh, itu menjadi satu paket. Iman di dalam hati, kemudian diwujudkan oleh sikap atau perbuatan kita menjadi amal, dan amal perbuatan yang kaitan dengan masalah agama atau perbuatan baik itu menjadi soleh. Sehingga ini menjadi istilah yang sangat baik untuk kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini menjadi iman, amal, soleh. Demikian Pak Saiful, terima kasih banyak pertanyaannya yang luar biasa, yang sangat hebat dan menginspirasi kita untuk selalu mengupgrade amal-amal kita.
Terima kasih Pak Najam dengan penjelasan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita tahu untuk mengupgrade keimanan kita. Sebagaimana kita kan masuk ke zaman modern, jadi ada aplikasi-aplikasi. Kalau aplikasi yang misalnya Windows kan ada Windows 2007, 2010. Akhirnya sampai sekarang sudah Windows keberapa itu ya? 19 atau berapa. Akhirnya kan memang kita di iman ini kan butuh namanya upgrade terus nih Pak ya. Iya. Jadi untuk tadi dari amal dari hati itu kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, manifestasi dari keyakinan kita itu diwujudkan dengan lisan mengucapkan syahadat, mengucapkan keyakinan, terus akhirnya dengan amal namanya dalam hadis Nabi itu eh, tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan dan wa'malul bil arkan, menggunakan anggota tubuh ini untuk manifestasi dari keimanan kita. Contohnya di bulan ini kan kita berpuasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Najib tadi kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentunya orang yang berpuasa dengan baik nanti akan diampuni segala dosa-dosanya. Sekaligus dalam Al-Quran ini kan tujuan puasa kan untuk la'allakum tattaqun. Betul sekali, Pak Saiful. Menjadi orang-orang yang bertakwa ya Pak. Iya, betul Dan sekali. hal itu menjadikan ketakwaan adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Semoga dengan puasa ini kita termasuk orang yang menjadi bertakwa. Tentunya setelah bersih dari dosa dan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nanti Syawal ya Pak ya. Berarti Amin, Syawal nanti amin. tambahnya peningkatan untuk upgrade keimanan kita di bulan puasa ini tambah lagi, terus amal kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak nggih. Betul Pak Saiful, terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk kita sebagai generasi, kan ada Gen Z, ada Gen Alpha itu untuk selalu meningkatkan keimanan, mungkin seperti apa ya Pak untuk kami yang masih muda, mungkin juga pemirsa yang masih umur-umur belasan sekaligus pelajar, seperti apa biar kita itu selalu tambah iman dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Pak Saiful. Ini termasuk mungkin pertanyaan terakhir ini menjadi motivasi bagi kita semuanya bahwa generasi Z itu kan identik dengan HP Android, identik dengan aplikasi, identik dengan yang peralatan yang modern, yang canggih. Menjadi masukan untuk saya secara pribadi juga dan untuk kita semuanya. Biarkan orang lain itu melihat bahwa kita selalu membuka HP. Tapi orang lain itu tidak tahu apa yang sedang kita buka. Untuk itu saya mengajak kepada adik-adik, anak-anak saya yang sedang sekolah, usia sekolah, baik dari tingkat TK maupun perguruan tinggi. Mari kita senantiasa untuk selalu membuka HP. Tapi usahakanlah yang kita buka, kita ada aplikasi di dalam HP itu aplikasi untuk zikir. Di sana kelihatannya ada aplikasi untuk zikir juga Pak Saiful ya. Nah ini harus kita manfaatkan ini, zikir. Dan di sana itu mau berapapun, misalnya 33 kali, subhanallah, subhanallah 3 kali. Di sana ada. Mau misalnya menghitung, misalnya kita berselawat kepada Kanjeng Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Manfaatkan aplikasi ini dengan hal-hal yang positif. Bisa download juga untuk aplikasi misalnya untuk Al-Quran 1 juz. Al-Quran untuk juz amma. Misalnya yang juz amma ini malah akan sangat bagus sekali. Bisa dibaca untuk sholat kita. Misalnya di rakaat pertama nanti surat apa. Cukup yang juz amma dulu. Syukur nanti kalau bisa berkembang meningkat ke juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Sibukkan diri kita dengan HP itu dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau bisa begitu maka upgrade keimanan kita insya Allah bisa terus mengalami peningkatan. Demikian Pak Saiful, mohon maaf segala kurangan. Terima kasih banyak, perjalanan sangat luar biasa, memberikan banyak masukan untuk saya dan untuk kita semuanya, dan ini yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Terima kasih. Sama-sama Pak Najam. Sore hari ini merupakan waktu yang luar biasa untuk kita bersama-sama, sekaligus bagi pemirsa semuanya kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentang tadi untuk memperbarui iman dan amal kita. Dan ini adalah momentum yang terbaik karena ketika disebutkan bahwa di
bulan Ramadan ini adalah amal ibadah yang sangat luar biasa, semuanya dilipatkan sekaligus kita menganggap bahwa seperti apa yang disabdakan Rasulullah, ikmal li akhiratika ka'annaka tamududan. Jadi beramalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Nah ini jadikan kita momentum Ramadan terakhir, mungkin walaupun kita mungkin bisa ketemu di tahun yang akan datang, tapi jadikan ini momentum Ramadan yang terakhir dan kita berikan ini adalah amal kita yang terbaik di bulan Ramadan. Salah satunya sore hari ini kita thalabul ilmi dan tentunya kita bisa mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Najam, kepada pemirsa semuanya yang telah mengikuti kegiatan podcast pada sore hari ini. Tentunya banyak kesalahan dari kami. Saya minta maaf mewakili dari rekan-rekan Gen Z karena sudah dijawab oleh Pak Najam pertanyaan tadi yang sangat luar biasa. Pemirsa, pada sore hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan pemateri yang luar biasa dari Pak Najam. Tentunya ilmu yang bisa di-upgrade untuk kita semuanya. Tiada gading yang tidak ada yang retak. Untuk itu saya mohon maaf kepada semuanya. Kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.